Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi motivasi belajar siswa. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Niko Mangdesi Anggareni dengan NIM 2211011051 dari Program Studi Bimbingan Konseling. Materi yang pertama itu ada pengertian motivasi belajar siswa. Nah, menurut Sardiman pada tahun 2016, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Nah, motivasi belajar artinya memberikan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Nah, adanya motivasi belajar akan menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah dan tujuan belajar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis motivasi belajar. Nah, motivasi belajar siswa bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada motivasi belajar intrinsik. Nah, motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Nah, motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, atau masuk perguruan tinggi favorit, untuk membanggakan orang tuanya. Nah, siswa yang memiliki motivasi intrinsik cenderung lebih terlibat dalam proses belajar, menikmati kegiatan belajar, dan berusaha untuk memahami materi secara mendalam. Mereka belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, tetapi karena mereka merasa tertantang dan ingin menguasai pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, motivasi ini sering kali lebih berkelanjutan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri serta kepuasan pribadi. Yang kedua ada motivasi belajar ekstrinsik. Nah, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya dari lingkungan. Nah, contoh motivasi belajar ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru. Nah, motivasi ini dapat mendorong siswa untuk belajar dan berusaha lebih keras, terutama ketika mereka merasa ada penghargaan atau pengakuan yang menanti. Namun, motivasi belajar ekstrinsik dapat bersifat sementara. Nah, setelah penghargaan tidak ada, siswa mungkin kehilangan minat untuk belajar. Nah, oleh karena itu penting untuk menyeimbangkan antara motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik agar siswa tetap termotivasi secara berkelanjutan. Nah, untuk yang selanjutnya ada cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu ada menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Nah, jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang telah kita sampaikan, kita bisa mengubah metode yang lain. Nah, misalnya melakukan diskusi kelompok atau memberikan sesi tanya jawab kepada siswa. Yang kedua ada menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, cara ini adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Nah, keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi bagi siswa. Nah, bagi siswa yang berani menjawab, baik benar maupun salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkan bagi mereka. Yang ketiga ada memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, dengan memanfaatkan media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Nah, jika mereka sudah paham, mereka pasti akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar.
Yang keempat ada menciptakan kompetisi. Nah, kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran. Nah, ternyata bisa juga menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi ini, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Nah, agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar dan kondisi inilah yang akan nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, contohnya motivasi belajar siswa melalui kompetisi ini yaitu dengan bisa membuat cerdas cermat di dalam kelas. Nah, bagi kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah tambahan dan nilai tambahan. Nah, sementara itu kelompok yang kalah hanya akan mendapatkan nilai tambahan saja. Nomor 5 ada mengadakan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Nah, melalui evaluasi, guru bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jika evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup. Nah, dan yang terakhir ada sampaikan motivasi secara langsung. Nah, salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberikan motivasi. Nah, pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang diberikan adalah motivasi yang tidak langsung. Nah, ternyata kita juga bisa memberikan motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses guru ataupun tokoh lainnya. Nah, secara tidak langsung siswa akan merasa termotivasi. Nah, untuk materi selanjutnya ada peranan motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang individu. Nah, kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri individu ataupun dari luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, adapun beberapa peranan motivasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Nah, motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak, terutama sebagai siswa untuk belajar. Nah, baik berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua ada peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Nah, di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi siswa apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Yang keempat ada peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, motivasi internal biasanya muncul dari dalam diri siswa. Sedangkan motivasi eksternal siswa dalam pembelajaran umum didapatkan dari guru atau pendidik. Kelima, ada peran motivasi melahirkan prestasi. Nah, motivasi sangat berperan dalam pembelajaran. Nah, siswa dalam meraih prestasi belajar. Nah, tinggi rendahnya prestasi belajar seseorang siswa selalu dihubungkan dengan tinggi rendahnya motivasi pembelajaran siswa tersebut. Nah, materi yang terakhir itu ada peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama itu ada guru menjadi teladan. Nah, guru harus menunjukkan sikap positif terhadap belajar dan pendidikan, sehingga siswa terinspirasi untuk meniru perilaku tersebut. Yang kedua ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, membangun suasana kelas yang mendukung, aman dan nyaman, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi. Yang ketiga ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, memberikan umpan balik yang jelas dan membangun, sehingga siswa merasa dihargai atas usaha mereka dan mengetahui area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir ada memberikan dukungan emosional. Nah, menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional kepada siswa membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul. Nah, baik, karena pembahasan materi mengenai motivasi belajar siswa telah kita bahas, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.